Kita merayakan Ekaristi pada hari Minggu ini, hari Minggu dalam masa Advent, hari Minggu yang ketiga. Suasana liturgi pada hari ini ditandai dengan sukacita, karena itu disebut sebagai hari Minggu sukacita. Gaudete, bersukacitalah dan berbahagialah. Mengapa? Di tengah-tengah seluruh persiapan masa Advent ini, di mana kita diajak untuk bertobat, untuk melihat diri kita di pihak lain bersama-sama dengan Yohanes Pembaptis di dalam bacaan Injil nanti kita dengarkan, dan kitab Nabi Yesaya, bersukacita karena kita menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga masih di dalam masa pandemi, di tengah-tengah rupa-rupa pergumulan, perjuangan hidup dan mati pada masa ini. Kita menyaksikan juga penderitaan dari saudara-saudara kita di sekitar. Kiranya sabda Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita harapan bahwa ini bukan akhir dari kehidupan kita. Tuhan datang justru untuk mengajak kita menatap ke depan akan kehidupan yang berbahagia terus-menerus dengan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau memperbaharui dunia dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami mohon, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih untuk menyongsong kedatangan Putramu, sehingga kami pun benar-benar diperbaharui. Sebab Dialah Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pastor Robert Mawuntu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, umat yang mengikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Katedral Manado di dalam gereja ini, dan juga umat yang mengikuti perayaan Ekaristi ini lewat siaran RRI Manado dan live streaming Kuskupan Komsos Kuskupan Manado. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari Minggu yang ketiga di dalam masa Advent yang kita sudah lihat dan dengarkan diwarnai oleh suasana sukacita. Kita dengarkan tadi bacaan pertama Nabi Yesaya menyampaikan sesudah suatu pernyataan tentang siapa dia di dalam perutusannya, bahwa roh Tuhan ada padaku, dan lalu kemudian ia mengatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Hal yang sama disampaikan oleh Paulus di dalam bacaan kedua. Saudara-saudari, bersukacitalah senantiasa. Saudara-saudari, sukacita, kebahagiaan inilah yang kita rayakan di dalam hari Minggu Advent ketiga ini, dengan warna liturgi juga yang dipilih untuk mengungkapkan sukacita dalam kepenuhan yang mewarnai kita sekalian, yang kita juga dengarkan di dalam bacaan-bacaan hari ini yang dipilih, khususnya dalam bacaan Injil. Sukacita dipandang dari sudut mana? Dari kebahagiaan yang dialami oleh orang yang menyambut kedatangan seseorang yang lebih daripadanya. Dan itulah Yohanes Pembaptis yang kita tahu sejak minggu pertama masa Advent ini tampil sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Hal ini juga kita dengarkan di dalam bacaan Injil.
Memang kontras tentu jelas, dia yang mempersiapkan kedatangan yang disambut itu. Seperti kita dengarkan di dalam bacaan Injil hari ini, datanglah seorang yang diutus Allah. Dia datang atas perutusan Allah, menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang unik di dalam diri Yohanes Pembaptis ini. Dia diutus oleh Allah. Dia bukan Allah. Dan kemudian juga nampak di dalam tanya Yohanes menjawab luar biasa, kesadaran akan dirinya, pengenalan siapa dia, pengakuan dirinya dengan mengatakan, aku bukan Mesias. Kemudian juga bukan Elia dan bukan Musa yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi untuk datang menyelamatkan mereka. Suatu kerinduan yang lama, namun kerinduan itu semakin dekat karena Yohanes Pembaptis bukanlah dia yang dinanti-nantikan, tetapi justru mempersiapkan kedatangannya. Luar biasa jawaban dari Yohanes Pembaptis ini, suatu jawaban yang sehat. Bukan menurut apa yang mungkin diharapkan orang, atau dirumuskan, atau digambarkan di dalam pekerjaan, atau di dalam orang atau kelompok yang ia wakilkan, mungkin keluarga, siapa dia? Oh, saya ini anak dari ini, saya dari keluarga ini, dengan latar belakang ini, saya punya pekerjaan, jabatan, karier saya ini begini. Tetapi Yohanes mengatakan itu bukan yang utama, bukan semuanya itu. Karena apa? Dan disinilah jawaban Yohanes secara positif. Tadi jawabannya negatif, sekarang jawabannya positif dengan mengatakan, mengutip dari kitab Nabi Yesaya, akulah suara yang dari orang yang berseru-seru di padang gurun, lurus Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saudara-saudari, Yohanes menyadari dirinya siapa dia, yaitu suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan, luruskanlah jalan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita bayangkan meluruskan jalan 2000 tahun yang lalu. Untuk zaman sekarang pun 2020 kita masih menyaksikan jalan-jalan yang belum mulus, yang belum rata, apalagi 2020 tahun yang lalu. Namun disinilah pesannya, bahwa gambaran ini mau menunjukkan apa yang utama dipersiapkan untuk menyambut kedatangan yang ditunggu-tunggu itu. Sang Mesias, yang dikatakan juga Elia yang akan datang kembali, atau Musa yang akan datang kembali. Sang Mesias disambut dengan mempersiapkan jalan. Dan ini adalah gambaran mempersiapkan diri supaya kedatangan Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi mulus. Mulus di mana? Di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pergaulan kita satu sama lain. Sehingga ketika Tuhan datang, pun dalam bentuk, dalam wajah yang sering kita tidak harapkan, dalam wajah yang mungkin tidak dirumuskan, dalam rumusan yang bagus-bagus dan indah-indah, kita siap menyambut kedatangan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita, pun peristiwa-peristiwa yang sederhana. Karena kita ingat apa yang dikatakan Yesus, apa yang kau lakukan atau tidak lakukan terhadap saudaraku, saudariku yang paling hina, yang terbuang ini, kamu juga lakukan atau tidak lakukan terhadap aku. Saudara-saudara yang terkasih, jawaban Yohanes ketika ditanya lebih lanjut, tapi
Kalau kamu bukan ini, bukan itu, kalau kamu datang untuk meluruskan jalan, mengapa kamu membaptis dengan air? Kenapa kamu membaptis? Lalu jawab Yohanes kepada mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Ia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasih aku tidak layak. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes akan datang sesudahnya. Aku membaptis kamu dengan air, kata Yohanes, tetapi yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, ini bacaan pertama dan kedua tadi untuk menunjukkan bahwa pembaptisan yang kita terima di dalam Tuhan adalah pembaptisan di dalam Roh-Nya, dan dengan pembaptisan dalam Roh Tuhan itu kita mengalami apa? Mengalami luar biasa sukacita, seperti Yesaya katakan, Roh Tuhan ada padaku. Dan itu yang dikutip oleh Yesus juga ketika Dia tampil di depan umum, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia sudah mengurapi aku. Kita pun telah dipenuhi oleh Roh Kudus, telah diberikan karunia-karunia Roh Kudus, dan karena itu kita pantas bersukacita. Namun tetap menjadi tugas tanggung jawab kita, bagaimana kita dengan rendah hati mengakui, mengenali diri kita sendiri, siapa kita, masih ada kekurangan, keterbatasan. Karena itu pada masa Advent ini pun pada minggu ketiga ini kita diajak untuk mari orang mempersiapkan tetap terus kedatangan Tuhan, sebab memang Tuhan sudah datang. Dia mengatakan Dia akan datang kembali pada akhir zaman. Tapi kita juga sangat menyadari dan mengimani dan menghayati bahwa Tuhan hadir datang dalam rupa-rupa peristiwa hidup kita, perjumpaan dari hari ke hari dengan siapapun. Tuhan bisa datang pada saat yang kita tidak sangka-sangka. Pun pada saat inilah kedatangan Tuhan bagi kita. Inilah akhir zaman bagi saya sekarang di sini pada saat kematian. Karena itu tetap relevan, signifikan pesan dan panggilan seruan dari Yohanes Pembaptis ini. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, lurus jalan untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita mempersiapkan diri kita agar kita dapat menyambut Tuhan pada setiap kesempatan saat yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga demikian.